Pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa channel YouTube saya yang budiman, ya. Hari ini hari Senin 24 Maret 2025, 24 Ramadan 1446 Hijriah. Kurang seminggu lagi hari Senin minggu depan kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang istimewa ini akan menghampiri kita lagi pada tahun depan, di tahun 2026 1447 Hijriah, yang insya Allah kemungkinan besar akan jatuh pada di pertengahan Februari tahun 2026, dan kita berlebaran juga pada pertengahan Maret 2026 tahun depan, ya. Rasanya baru kemarin kita mengawali bulan Ramadan. Baru kemarin rasanya kita mengawali bulan Ramadan itu. Baru kemarin. Ya. Baru awal bulan Maret kemarin kita mengawali Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Gak kerasa udah akhir bulan. Tahu-tahu udah 10 malam terakhir, udah 10 hari terakhir. Lebaran tinggal seminggu lagi, ya. Tinggal sepekan lagi udah Lebaran, ya. Senin minggu depan insya Allah tanggal 31 Maret 2025 sudah masuk tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Tidak terasa kan? Ya, kalau kita menikmati Ramadan, nggak akan berasa. Oh, tiba-tiba sudah sudah di penghujung Ramadan, ya. Tiba-tiba sudah di penghujung bulan Ramadan. Tahu-taunya udah Lebaran. Kalau kita menikmati Ramadan, rasanya apa? Rasanya tidak mungkin lah, ya, bulan Ramadan ini mendatangkan beban buat kita semua, ya. Kalau kita menikmati Ramadan, ya, rasanya tidak mungkin, ya, bulan Ramadan itu menyiksa kita gitu loh, ya. Tapi kalau orang nggak menikmati Ramadan, dari awal bulan aja udah terasa lama satu bulan itu, ya. Bahkan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itu masih terasa lama sekali. Tidak sabar menunggu 1 Syawal. Ya, 1 Syawal kan kita bisa kembali lagi seperti biasa. Kembali lagi bisa kita makan 3 kali dalam sehari. Kembali lagi kita bisa cemal-cemil. Kembali lagi kita bisa makan-makan. Kembali lagi kita bisa minum-minum, ya. Kembali lagi kita bisa berkaraoke. Kembali lagi kita bisa berhiburan malam. Kembali lagi kita bisa bersukaria dan sebagainya, ya.
Sementara di bulan Ramadan ditahan dulu semua itu. Kita bulan Ramadan ini makan cuma 2 kali dalam sehari. Makan malam dan makan sahur. Termasuk juga buka puasa. Ya. Tidur pun juga mungkin bagi beberapa orang harus bisa menyesuaikan. Tidak bisa tidur sehari dalam kurun 8 jam. Ya. Apalagi kalau orang masih kerja. Ya. Sahur, tunggu imsak, tunggu azan subuh, ya. Salat subuh. Sudah itu baru bisa tidur sebentar. Baru bisa tidur sebentar sudah berangkat lagi ke tempat kerja. Pulang dari tempat kerja kejebak macet di kota-kota besar seperti Jakarta. Kejebak macet. Ya. Bermacet-macet ria di jalan. Ya. Sampai rumah dekat-dekat buka puasa. Ya. Dan seterusnya. Ya. Coba itu bayangkan para pemirsa yang budiman. Sampai-sampai dekat rumah sudah mau, sampai-sampai di rumah sudah dekat waktu buka puasa. Buka iftar. Dekat waktu iftar. Bayangkan. Ya. Orang kalau tidak menikmati Ramadan, maka Ramadannya hanya akan jadi beban. Ya, orang tak biasa baca Quran. Ketika melihat orang membaca Quran di bulan Ramadan, dia ikut-ikutan membaca Al-Quran, tapi sebenarnya kosong. Kenapa kosong? Karena dia hanya sekedar membaca ayat Al-Quran itu. Dan yang dibaca pun juga bukan original teks Arabnya, tapi transliterasi dalam huruf Latinnya. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik untuk kita belajar Al-Quran. Bagaimana cara kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Bagaimana cara kita memperbagus bacaan Al-Quran kita? Bagaimana cara kita memfasihkan lidah kita dalam membaca ayat-ayat Allah? Bagaimana caranya agar bacaan Al-Quran kita indah? Bulan Ramadan ini bulan yang pas untuk itu. Kenapa? Karena kita tidak terbebani dengan aktivitas-aktivitas yang tidak memungkinkan untuk itu, karena dilakukan pada luar bulan Ramadan, di mana kita pasti ada kewajiban yang lain lagi. Di bulan Ramadan ini Allah kasih kelonggaran. Ya, aktivitas-aktivitas kewajiban kita yang lain berkurang. Paling-paling kita cuma wajib menyiapkan apa? Buka puasa. Menyiapkan makan malam, menyiapkan makan sahur. Sambil kita beberes rumah. Sambil kita melakukan bertunai-tunai kewajiban. Ya. Tapi di bulan Ramadan, bulan yang bagus untuk kita mempelajari Al-Quran. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Dalilnya, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Hudal linnasi wal bayinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai bukti petunjuk yang nyata. Dan sebagai bagi seluruh umat manusia, dan sebagai pembeda dari kitab suci yang lain. Makanya rugi para pemirsa kalau bulan Ramadan ini kita tidak mempelajari Al-Quran. Tidak hanya sekedar membacanya saja, tapi mempelajari Al-Quran itu juga tidak kalah penting. Agar apa? Agar kita mudah mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan berarti kita mengamalkan, mengimplementasikan Al-Quran tapi tidak ada ilmunya. Al-Quran itu mengandung banyak ilmu. Ya.
Sekalipun Al-Quran dihujat ini dan itu oleh kaum kafir wal fasik, tahukah Anda hampir semua yang kita lihat ini codingnya semua dari Al-Quran. Ya, codingnya semua ada di dalam Al-Quran. Cuma kitanya tidak tahu aja bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak coding, terdapat banyak rumus, terdapat banyak jawaban dari pertanyaan mengapa ini semua diciptakan. Bagaimana bisa apa yang kita lihat ini terjadi, tercipta dan seterusnya. Al-Quran punya jawaban atas semua itu. Ya. Makanya kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Orang kalau sudah jauh dari Al-Quran pasti auranya jelek. Orang kalau dekat dengan Al-Quran auranya pasti bagus. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu memiliki vibrasinya sendiri. Kalau kita melantunkan Al-Quran, ada vibrasi yang kita rasakan. Syukur-syukur kita punya Al-Quran terjemahan, ya, dimana kita bisa sambil meresapi makna demi makna, arti demi arti dari 6 ribuan lebih ayat Al-Quran itu. Ya. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, atau tidak cuma sekedar dibaca, dikaji, dipelajari, untuk kemudian kita amalkan, untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Al-Quran ini punya keistimewaan tersendiri loh. Dan keistimewaan Al-Quran itu tidak ada di dalam buku-buku maupun kitab-kitab yang lain. Ya. Al-Quran sudah memberi semua untuk kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mendekat kepada Al-Quran. Al-Quran bicara tentang keluarga. Al-Quran bicara tentang keumatan. Al-Quran bicara tentang ekonomi. Al-Quran bicara tentang kemasyarakatan. Al-Quran bicara tentang politik, pemerintahan. Al-Quran bicara tentang hukum. Al-Quran bicara sosial. Al-Quran bicara keamanan. Al-Quran bicara pertahanan dan sebagainya dan seterusnya. Al-Quran bicara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan masih banyak lagi. Lalu kenapa kok kita sebagai pemegang Al-Quran kalah dari orang yang tidak pegang Al-Quran, tidak baca Quran, tapi dia memanfaatkan rumus atau coding yang ada di dalam Al-Quran itu untuk menciptakan apa yang kita lihat sekarang ini. Dan apa yang kita pakai selama ini. Anda bayangkan pemirsa, ya. Coba kita bayangkan, coba kita pikirkan. Ya Allah, betapa istimewanya Al-Quran ini. Kalau orang tidak menganggap Al-Quran itu istimewa, berarti keislamannya patut dipertanyakan. Ya, berarti dia masih dalam tahap Al-Quran masih hanya sekedar buat dia adalah bacaan biasa. Dan itu sebagian yang dialami oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Al-Quran hanya dianggap sebagai bacaan biasa. Padahal Al-Quran bukanlah sekedar bacaan biasa. Gitu. Saya kira cukup sekian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sisa-sisa terakhir Ramadan ini, jangan kendurkan kualitas Ramadan kita, tapi tingkatkan kualitas Ramadan kita
agar Ramadan kita tidak berakhir dengan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.